Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dan yang paling penting kita selalu semangat dalam mempelajari materi geografi tentunya ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran nih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen ya terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Kalian harus tetap hadir, jangan sampai alpa. Ingat, ini kehadiran akan mempengaruhi penilaian kalian ya, penilaian akhir kalian nanti. Nah, seperti itu ya. Lanjut saja untuk absensi yang pertama, Ahmad Ramdan Rohiman. Kemudian Alida Nursetiani. Kemudian Alia Nurwahidah. Arizal Ersa Maulana. Citra Andriani. Dia Nur Ali. Ada Dia Nur Ali. Dimas Adi Nugraha. Ada. Oke. Erika. Ada. Pahma. Fauzan. Pebi Febriana Seren. Ada. Kemudian Firda Fazira. Ada. Kemudian Fitri Ramadanti. Kemudian Hervio Yudanto ya. Kemudian Ilham. Irma Riana. Kemudian Kevin Satria Maulana. Kemudian M. Fadil Akbar. Mia. Muhammad Jordan. Muhammad Rehan. Nadia Sukmayani. Napa Fisabilillah. Naila Julbahri. Nopi. Ridwan. Ripka. Rian. Rizal. Siska. Sofi. Tasya. Wanti. Dan Windy. Hadir ya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada kesempatan kali ini kalian hadir semuanya. Tetap pertahankan kehadiran kalian ya. Oke, selanjutnya absensi telah selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini sebetulnya masih berkaitan ya dengan pertemuan yang minggu lalu, yaitu masih membahas tentang posisi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Nah, ini merupakan materi terakhir pada bab materi poros maritim dunia. Nah, untuk mereview materi yang kemarin nih supaya kalian tidak lupa seperti kemarin. Nah, Ibu akan mereview terlebih dahulu ya. Kemarin kita kan belajar mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Nah, di mana kita tahu bahwa Indonesia itu berada atau terletak pada posisi jalur sutra ya. Nah, jalur sutra ini yang menghubungkan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Sehingga dengan adanya jalur sutra ini dapat mempermudah Indonesia ataupun negara lain untuk melakukan suatu perdagangan seperti itu. Paham ya sampai sini? Kemudian pada jalur perdagangan juga kan terbagi beberapa masa ya. Ada masa kerajaan, masa kolonialisme, nah seperti itu. Nah, di masa kerajaan kan ada masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit, kemudian masa kolonialisme ada masa kolonialisme Belanda, masa kolonialisme Jepang, nah seperti itu. Oh iya, yang terakhir masa kemerdekaan. Kemudian ada di sana itu kan ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa
reformasi. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin juga kan kita membahas tentang alki ya, penetapan alki dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mempelajari tentang tol laut, manfaat dari tol laut seperti itu. Nah, Ibu hanya mereview saja. Semoga kalian masih ingat ya materi kemarin. Jangan sampai lupa. Kalian tetap harus membacanya kembali ya, materi yang telah kita pelajari. Nah, dari pembelajaran kali ini Ibu berharap ya, atau Ibu memiliki harapan dan tujuan kalian itu bisa memahami tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, ini merupakan materi yang akan kita pelajari dan akan kita bahas. Ini subbab terakhir ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalian tetap harus membaca materi-materi yang kemarin. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah, materi atau sub yang akan kita pelajari pada kali ini, yang pertama itu ada potensi sumber daya kelautan. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, oke. Selanjutnya, potensi sumber daya kelautan. Nah, perairan laut Indonesia menyimpan potensi yang sangat melimpah ya, terutama dari potensi sumber daya non-hayati seperti air, udara, sinar matahari, kemudian tanah. Kemudian tidak hanya non-hayatinya saja, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya hayati seperti itu. Nah, kemudian potensi subsektor kelautan yang masih bisa dioptimalkan adalah industri maritim yang memiliki skala yang sangat besar. Kemudian bioteknologi. Nah, bioteknologi ini merupakan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang dan jasa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian jasa kelautan. Nah, jasa kelautan ini bisa dimanfaatkan, yaitu potensinya itu secara langsung maupun tidak langsung oleh manusianya juga ya. Kemudian produksi garam dan turunannya. Kemudian biofarmakologi laut. Nah, ini merupakan penggunaan teknologi laut yang memanfaatkan sumber daya hayati seperti itu. Kemudian pemanfaatan air laut selain energi, kemudian pemasangan pipa dan kabel yang ada di bawah laut ya. Kemudian pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam seperti itu. Nah, ini merupakan peta dari persebaran terumbu karang nih. Bisa dilihat ya, petanya seperti ini. Ini merupakan peta terumbu karang Indo-Pasifik ya. Nah, menurut beberapa peneliti bahwa terumbu karang Indo-Pasifik ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga potensi yang dimiliki Indonesia bisa dioptimalkan dengan baik seperti itu. Oke. Selanjutnya ada potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dengan perairan JTE. Nah, luas terumbu karang milik Indonesia 25.000 persegi ya. Yang bagusnya itu ada sekitar 5,3% ya. Kemudian yang kurang bagusnya itu ada sekitar 30,45%. Jadi kurang dioptimalkan dengan baik ya, seperti itu. Kemudian Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan dan 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Potensi sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Nah, kan Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati kemudian lebih besar daripada negara lainnya. Nah, di Indonesia juga kan memiliki berbagai macam jenis ikan. Salah satunya itu ada ikan tuna ya, kemudian ada udang. Nah, itu bisa diperjualbelikan, otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama yang bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya, potensi luas areal budidaya laut tercatat 12,1 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan 325.825 hektar atau sekitar 2,7%.
Wah, sangat luas sekali ya. Kemudian potensi luas areal budidaya rumput lautnya itu 1,1 juta hektar. Sedangkan potensi budidaya mencapai 913.000 hektar. Nah, perairan Indo-Pasifik yang sebagian besar terletak di perairan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan lebih dari 400 spesies. Nah, 400 spesies ini memang perlu untuk dioptimalkan dan dilestarikan ya. Kemudian luas habitatnya itu 2,4 juta hektar pada kawasan hutan bakau. Secara biologi, kawasan Laut Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi seperti ikan tuna, seperti itu ya. Nah, ini salah satu gambar kawasan tambak budidaya udang. Nah, ini merupakan tambak budidaya yang berada di Sumatera Selatan. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu lanjut saja ya. Selanjutnya, sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia yang berasal dari kawasan pesisir dan laut, kemudian dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas. Nah, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, kemudian 14 di kawasan pesisir, hanya 6 yang ada di daratan saja. Kemudian, cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Nah, cadangan gas bumi sebesar 101,7 triliun kubik. Wah, sangat besar sekali ya. Nah, potensi dari sumber daya energi itu selain dari kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis barang tambang seperti emas, perak, timah, ya seperti itu. Kemudian ada juga energi berupa tenaga surya dan angin. Kemudian air laut juga biasanya itu akan berguna nih untuk kepentingan daripada kosmetik yang biasa digunakan oleh para perempuan seperti itu. Nah, ini merupakan gambar dari pengeboran minyak lepas pantai seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada potensi industri dan jasa maritim. Nah, industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, galangan, kapal, dan dock. Nah, ini itu untuk proses pembuatan dan perbaikan kapal ya. Kemudian, industri mesin dan peralatan kapal. Kemudian, industri alat penangkapan ikan seperti jaring, kemudian pancingan, fish finders, kemudian dan tali tambang seperti itu. Kemudian industri kincir, air tambak, dan pompa air. Kemudian offshore engineering and structure. Kemudian coastal engineering and structure. Kemudian kabel bawah laut dan fiber optics. Kemudian remote sensing, GPS, GIS, dan ICT ini merupakan teknologi yang biasa digunakan. Nah, ini itu berhubungan juga dengan sistem informasi geografis ya, untuk memudahkan kita dalam pengambilan data seperti itu. Nah, ini merupakan gambar dari industri galangan kapal nih, seperti ini ya gambarnya, seperti yang kita lihat bersama di samping. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada potensi transportasi laut. Nah, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan ditransportasikan nih melalui laut Indonesia. Kemudian sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia kepada negara lain ya tentunya diangkut oleh kapal-kapal asing, dan sekitar 55% dari total laut barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia diangkut oleh kapal-kapal asing. Nah, di sini ada pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Nah, potensi dari transportasi laut ini selain dapat meningkatkan devisa negara, juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian penentuan alki dan penentuan tol laut. Nah, ada juga manfaatnya seperti itu ya. Itu potensi dari transportasi laut. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Oke, next. Selanjutnya di sini nih, ada potensi pariwisata bahari. Nah, Indonesia memiliki daya tarik
bagi para wisatawan ya. Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara lain. Tentu ya Indonesia ini memiliki keindahan alam yang cukup melimpah sehingga banyak para wisatawan nih yang penasaran dan ingin berkunjung ke wisata yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu, potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Nah, Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang perlu untuk dikelola dengan baik, perlu untuk dijaga ya, supaya tetap ada dan bisa menjaga kelestariannya. Kemudian kawasan terumbu karang 7.500 km. Nah, seperti itu. Dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Selain itu, juga didukung 263 jenis ikan hias. Kemudian potensi kekayaan maritim juga dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata laut di Indonesia. Nah, potensi pariwisata bahari ini selain dapat meningkatkan perekonomian bagi para nelayan, kemudian bagi para pedagang. Nah, kan banyak juga ya yang menjualkan beberapa cindera mata. Nah, itu bisa dijadikan sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti itu. Nah, ini satunya ada wisata pantai. Wisata pantai terdekat di sini kan kita tahu ada wisata pantai Pangandaran seperti itu ya. Next. Selanjutnya ada potensi kultural. Nah, salah satu potensi kelautan Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kan kita itu terkenal dengan berbagai macam sejarah-sejarah Indonesia yang tentunya meninggalkan beberapa barang-barang maupun peninggalan yang dianggap sangat penting. Kemudian bisa awetkan melalui museum. Nah, seperti itu ya. Saat ini diperkirakan terdapat 463 titik lokasi kapal tenggelam yang terjadi sejak abad 1419. Nah, pemerintah telah membentuk panitia BMKT melalui Kepres nomor 107 tahun 2000 agar pemanfaatan BMKT dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara-negara secara pengangkatan BMKT secara ilegal. Nah, seperti itu. Itu merupakan potensi kultural yang potensinya itu dikaitkan dengan budaya dari masa lalu. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Ecoregion, merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, kemudian tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Jadi interaksi manusia dengan alam juga harus baik ya, seperti jangan sesekali manusia membuang sampah pada sembarang tempat. Artinya manusia tersebut tidak mencintai lingkungan ya, karena kita juga kan perlu keseimbangan, harus saling bertoleransi atau saling menghargai dengan lingkungan juga. Kan lingkungan juga merupakan tempat tinggal kita ya, seperti itu. Kemudian tujuan perwilayahan ecoregion Laut Indonesia adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan arah dalam penetapan RPPLH agar sesuai dengan karakter wilayah ecoregion. Nah, untuk tujuan ekonomi dan ekologi juga harus seimbang ya. Jadi semuanya juga harus memperhatikan aspek lingkungan seperti itu. Terutama aspek lingkungan dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Next. Nah, di sini ada 18 ecoregion. Nah, 18 ecoregion. Nah, seperti terlihat pada peta ecoregion laut di Indonesia nih. Nah, yang pertama itu ada Samudra Hindia sebelah barat Sumatera-nya. Nah, letaknya di sini, kemudian Selat Malaka di sini letaknya. Kemudian ada Laut Natuna ya. Kemudian ada Laut Natuna di sini. Kemudian ada Selat Karimata. Nah, Selat Karimata di sini. Ini Selat Karimata. Kemudian Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia.
Nah, yang terakhir di sini ada Laut Arafuru di sini. Nah, kalian juga bisa melihat ya dari simbol-simbol angka ini dengan menyesuaikan dengan nama-namanya di sini. Kalian bisa melihat dalam peta ekoregion Laut Indonesia. Nah, dalam pengelolaannya juga dapat dilaksanakan dengan menyatukan sinergi antara tenaga pendidik dan masyarakat. Jadi, untuk mengelola 18 ekoregion ini perlu adanya kerjasama antara pihak tenaga pendidik dan masyarakat, sehingga pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia ini dapat dikelola dengan baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, pengelolaan perikanan. Salah satu cara pengelolaannya dengan cara menangkap ikan layak konsumsi yang memiliki tingkat regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. Nah, jadi ketika kita ingin menangkap ikan, kita harus mengetahui dulu apakah hewan ini memiliki regenerasi yang tinggi, artinya memiliki banyak ikan sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita. Jadi jangan mengambil ikan yang dianggap langka atau hampir punah seperti itu, dan melarang penggunaan jaring ukat harimau dan menentukan wilayah hak pengelolaan ikan seperti itu ya. Cara lainnya dengan budidaya ikan dan mengembangkan industri bioteknologi. Kelautan ini meliputi industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan, udang, serta industri bahan pangan. Ini merupakan pengelolaan perikanan. Tujuan dari pengelolaan ini supaya ya ikan-ikan terutama yang ada di Laut Indonesia itu dapat dipertahankan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pertambahan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral yang sangat besar nih. Nah, 70% potensi minyak bumi dan gas milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas lantai. Kemudian, wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, monazit, zirkon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, tetapi dalam pemanfaatannya juga jangan dieksploitasi secara berlebihan karena ditakutkan akan punah seperti itu ya. Kemudian di Laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi, arus laut gelombang, pasang surut, hingga suhu yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, salah satu contohnya itu penggunaan ocean thermal energy conversion atau biasa disebut dengan OTEC. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya pengelolaan perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut, tentunya ya untuk berbagai aktivitas seperti perdagangan internasional. Nah, perhubungan laut ini sangat penting untuk hal tersebut. Nah, kemudian jumlah pulau lebih dari 17.000 perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu untuk kelancaran transportasi antar pulau. Jadi perlu adanya pengelolaan transportasi laut sebaik mungkin ya. Kemudian sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Jadi akses menuju pulaunya itu harus baik, kemudian konektivitas atau hubungan antar pulaunya juga harus berjalan dengan baik supaya pengelolaan perhubungan laut itu dapat dioptimalkan juga dengan baik seperti itu. Next. Selanjutnya ada pengelolaan pariwisata. Nah, wisata bahari atau wisata pantai ya, merupakan jenis wisata minat khusus yang mengandalkan daya tarik alami lingkungan pesisir lautan. Kegiatan pariwisata merupakan suatu mata rantai yang melibatkan berbagai komponen. Nah, di dalamnya itu ada atraksi. Nah, atraksi ini merupakan suatu potensi nih. Potensi apa yang bisa ditonjolkan dari pariwisata tersebut? Misalnya, tadi kan wisata pantai Pangandaran seperti memiliki keindahan yang cukup indah ya, yang luar biasa indah tentunya. Kemudian ada amenitas.
Amenitas ini apa sih? Nah, amenitas ini merupakan fasilitas yang ada di pariwisata tersebut seperti penginapan, ataupun hotel ya, seperti itu. Kemudian restoran, kemudian masjid, kemudian WC, nah seperti itu. Kemudian aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini merupakan jalan menuju tempat pariwisatanya juga harus bagus. Selanjutnya cenderamata. Ini cenderamata berupa oleh-oleh yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Kemudian pemandu wisata untuk menunjukkan beberapa hal yang mungkin kurang dipahami oleh para wisatawan. Kemudian sampai pengelolaan pariwisata juga harus memenuhi unsur perencanaan. Tentu ya dalam pariwisata perlu perencanaan nih untuk ke depannya supaya lebih baik lagi. Kemudian pengorganisasiannya juga, kemudian pelaksanaan dan monitoring. Itu pengelolaan dari pariwisata. Paham ya sampai sini? Oke. Next, nah selanjutnya yang terakhir di sini ada manfaat sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Yang pertama sumber pangan. Tentunya kita kan bisa mengambil beberapa makanan atau bahan makanan yang ada di laut seperti ikan-ikan, kemudian kerang-kerang yang seperti itu. Kemudian sumber obat-obatan. Nah, banyak sumber obat-obatan yang ada di lautan ini dijadikan sebagai vaksin nih oleh para peneliti. Kemudian sumber mineral tentunya ya banyak ataupun sangat melimpah yang ada di lautan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti itu. Kemudian sumber energi nih, sumber energinya juga sangat banyak ya yang ada di lautan. Kemudian sumber lapangan pekerjaan. Nah, kan di laut juga kita juga bisa bekerja sebagai nelayan, kemudian pemandu wisata yang tadi ya, kemudian kita bisa berjualan atau kita bisa menyediakan homestay. Nah, itu merupakan manfaat dari adanya sumber daya kelautan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya materi pada pertemuan keempat ini sudah kita laksanakan bersama. Apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami? Silahkan kalian tanyakan saja ya ke Ibu, jangan sungkan. Kita berdiskusi saja. Ada tidak? Atau nanti bisa juga di personal chat ya maupun di grup. Jika tidak ada, kita simpulkan saja pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas dari pertemuan ke-1, kedua, ketiga tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sangat strategis ya, terutama Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, berada pada 2 benua dan 2 samudra, terletak pada jalur perdagangan internasional. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah yang perlu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, seperti itu ya kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian yang sudah bersedia hadir pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan rajin-rajinlah kalian untuk belajar. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai menganalisis karakteristik bioma di dunia. Nah, kalian silahkan cari saja ya mengenai materi tersebut. Itu sebagai PR dan nanti juga akan ada tugas tambahan ya, akan Ibu share secepatnya. Kemudian alhamdulillah ya pada materi kali ini sudah kita bahas bersama, sudah kita jalani bersama. Sebelum kita menutup pembelajaran ini supaya berkah dan bermanfaat ilmu kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.